Ya begitu Bung, gambaran kekuasaan yang menyimpang, kekuasaan yang di hari ini tidak kita perlukan. Ya sebaiknya begitu Bung, kita sudah kemukakan apa yang mesti dikemukakan. Ini kita belak-belakan dalam urusan kukuh, bakuh, sentosa menegakkan kebenaran. Jangan dicampur adukkan dengan yang batil-batil. Jadilah pembela kebenaran. Gunakan kekuasaanmu sebagai kekuatan menegakkan kebenaran. Syukur keadilan sekaligus. Ya Bung, salam dari TV Anak Bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barokah Bung, insya Allah barokah untuk Anda semuanya. Ini diskusi tentang kekuasaan Bung, tempo hari kita bicara makna kekuasaan. Sekarang ini mari kita bicara tentang penguasa Bung. Penguasa yang hidup simplemente. Tampilannya simplemente, sederhana. Tapi itu ternyata itu bohong, Bung. Penguasa yang tampilnya apa adanya, yang siap masuk ke lubang apapun, melihat keadaan, itu tingkah laku buatan itu, Bung. Tampil dengan baju dan sepatu murahan, menggambarkan dirinya tidak ingin dipuja-puja, tidak ingin mendapat sebutan sebagai orang yang menikmati kekuasaan. Kesederhanaan itu, ya, tampilan baju dan sepatu itu menipu, Bung. Saya berkuasa, saya mengabdikan kekuasaan saya tidak otoriter. Ternyata bohong, Bung, bohong. Ada Mas Hasto dihukum, ada Pak Tom Lembong dihukum, ada Bung Bambang Tri wartawan dihukum, ada Bung Setiardi dari Obor Rakyat, wartawan dihukum, ya. Lalu ada nama-nama lain, seorang aktivis yang bersuara keras, dihukum. Sudah ada kira-kira 6, ditambah 1 Bung. Ada seorang Jenderal Kopassus dihukum, ditahan, dituduh menggelapkan senjata, mengirim senjata kepada beliau, dan beliau ingin pakai untuk membuat kerusuhan. Beliau dituduh membuat kerusuhan, dan ada senjata tuduhan kosong. Terjadi, Bung. Itu di zaman Presiden Cungkring yang sama. Jadi ada kekuasaan yang tampilnya itu rendah, yang tampilnya itu sederhana, yang tampilnya itu ya tampil rakyat, namanya merakyat. Dia nggak merakyat, ya dia memang rakyat, ya begitu aja. Apa-apa ditampilkan dengan cara macam gitu, tapi semuanya itu, Bung, ini bohong. Ini bukan karangan saya ya, Bung, kalian termul. Ini bukan karangan saya, ini fenomena. Presiden yang begitu itu ternyata menghukum begitu banyak orang. Termasuk tadi Mas Hasto yang tidak ada dosanya, Tom Lembong, dan kemudian Bambang Tri wartawan, kemudian Bung Setiardi wartawan,
dan kemudian ada tokoh seorang aktivis, tokoh gerakan dibenam dalam penjara, Bung, sampai pada Pak Jenderal Sunarko Kopassus, Jenderal Kopassus difitnah. Itu semuanya faktual, semuanya bukan karangan, semuanya ini faktual, berseberangan dengan citra yang diinginkan oleh dia, image yang ingin dibangun itu merakyat, kerakyatan, rendah hati, tapi semuanya itu bobol, hancur luluh, terbuka. Kedok aslinya terbuka, otoriter. Ya otoriter, Bung. Apalagi namanya hal-hal macam itu kalau bukan otoriter. Lalu masih ditambah berderet-deret nama tokoh-tokoh yang mengkritik dia dari sudut ijazahnya dan sudut ijazah anaknya. Anaknya dan dia memiliki ijazah yang sangat diragukan. Anaknya jelas tegas tidak punya ijazah. Anaknya punya sesuatu yang agak serupa. Itu karena menterinya itu menteri yang dikirim oleh sebuah organisasi namanya Muhammadiyah. Bergengsi, punya moralitas tinggi, punya kesadaran politik tinggi, tapi kader yang dikirim itu tidak punya apa yang dimiliki oleh organisasinya. Ya bebal, gambaran kebebalan. Jadi menteri itu zaman itu ya mengeluarkan surat keterangan barang palsu, Bung. Ya keterangannya tidak palsu, tapi untuk tujuan memberi lindungan dan keabsahan terhadap barang palsu. Sekarang dia sudah ganti jadi di tempat lain, mungkin sekarang sudah tidak jadi menteri, tapi jejaknya menimbulkan keburukan dan menodai Muhammadiyah. Sekarang yang jadi menteri yang berhubungan dengan suket ini, ya Muhammadiyah lagi, Bung. Tapi sama dengan yang dulu, ya blow on-nya tidak sama, beda-beda. Tapi yang ini pun membisu terhadap ketidakadilan. Menteri Muhammadiyah yang sekarang ini yang menghadapi suket yang tidak pada tempatnya. Suket itu surat keterangan ya. Jangan suket itu nanti rumput, bukan. Surat keterangan barang yang batil. Itu mereka campur adukkan itu. Kebatilan dan yang hak itu oleh menteri sekarang maupun yang dulu dicampur aduk. Padahal kalau mereka di Muhammadiyah, mereka itu khotbah, Bung. Wala talbisul haqqo bil batili wa ta'tumul haqqo wa antum ta'lamun. Ya, pokoknya intinya kau tahu, jangan kau campur adukkan antara yang batil dan apa yang hak. Yang hak itu hak, yang batil itu batil. Tapi dalam tindakan hidup sehari-hari, batil dan hak menjadi barang yang sama, dicampur aduk demi kedudukan, Bung, demi kedudukan. Nah, ini kekuasaan yang menghancur luluhkan spirit kerakyatan, yang menghancur luluhkan suara rakyat, yang menghancur luluhkan apa yang menjadi ideologi kerakyatan kita. Mereka bungkam bisu tuli. Bisu dan tuli sekaligus tidak bicara. Dia ikut sama pimpinannya dulu, pimpinan yang dulu yang ramah,
yang tidak marah, yang rendah hati, tapi otoriter. Terbukti dalam jejaknya minimal ada 7 orang. Oh tidak, masih ada jumlah yang lain. Bisa dalam jumlah belas-belasan orang yang dihukum di zaman dia. Orang yang menganggap dirinya rakyat, orang yang menganggap dirinya bodoh dan memang bodoh, orang yang menganggap dirinya low profile, tapi semuanya itu wujud keasliannya otoritarianisme, mencelakai rakyat, memfitnah rakyat, menghukum rakyat. Menghukum. Orang yang protes pada ijazah ini pun dihukum, dituduh, dibantu oleh polisi. Polisi diperintah oleh dia. Ya begitu, Bung, gambaran kekuasaan yang menyimpang, kekuasaan yang di hari ini tidak kita perlukan. Ya sebaiknya begitu, Bung. Kita sudah kemukakan apa yang mesti dikemukakan. Ini kita belak-belakan dalam urusan kukuh, bakuh, sentosa menegakkan kebenaran. Jangan dicampur adukkan dengan yang batil-batil. Jadilah pembela kebenaran. Gunakan kekuasaanmu sebagai kekuatan menegakkan kebenaran. Syukur keadilan sekaligus. Salam dari TV Anak Bangsa, Bung.